Jemaat, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini saya tabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dengan dasar pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang senantiasa setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah pagi hari ini, di minggu yang kedua di bulan Mei 2020, di mana kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan nats dari Mazmur 18 ayat 36. Demikian firman-Nya, Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Demikian sabda Tuhan pada pagi hari ini, menghantar kita masuki akan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan,
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu, Engkau berikan kami hidup sampai dengan saat ini. Karena kemurahan-Mu Tuhan memberkati setiap kami jemaat-Mu. Haleluya. Karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memberkati, melindungi setiap kami. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada ibadah kami pagi hari ini. Yang menjadi pusat daripada kehidupan kami. Yang berkuasa atas bumi dan sorga. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Engkau berkati setiap kami, setiap jemaat-Mu. Baik yang ada di rumah masing-masing, bahkan mereka yang masih dalam perantauan, baik di luar kota, di luar Jawa, di luar negeri, Tuhan menolong dan memberkati setiap jemaat-Mu. Biar ada damai sejahtera, ada sukacita di hati setiap jemaat-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan. Engkau singkirkan daripada segala sakit penyakit. Engkau berkati dengan segala kelimpahan ya Tuhan. Engkau berkati dengan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau berkati juga kan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, bahkan saya pemimpin di daerah-daerah. Tuhan memberkati semua, bahkan seluruh bangsa Indonesia yang saat ini hidup dilanda virus corona, yang karena dampak virus ini Tuhan memberkati mereka. Terutama Tuhan, ekonomi di Indonesia ini Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Berkati setiap bangsa Indonesia Tuhan, untuk boleh melewati masa-masa ini dengan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih berikan berkat-Mu Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Tuhan berkati senantiasa, walaupun kami beribadah online di rumah masing-masing, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami pada pagi hari ini, awal sampai akhirnya, hanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun terlebih dahulu mari bersama-sama kita akan persembahkan pujian, bagaikan tanah kering merindukan air.
Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 sampai dengan 16, demikian sabda Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah pada setiap kita yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini telah kami baca. Namun demikian Tuhan, kami belum tahu maknanya dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mohon hikmat marifat surgawi. Kami mohon Roh Kudus-Mu ngecurahkan kepada setiap kami, memimpin hati dan pikiran kami semua, sehingga boleh kami mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Demikian hamba firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau pakai Roh Kudus-Mu menguasai mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu biarlah menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarkan pada saat ini, di sini maupun dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Apa kabar? Jemaat, di mana kita kembali lagi di hari Minggu ini, kita mengikuti bersama-sama ibadah online di rumah masing-masing, karena situasi yang belum memungkinkan kembali kita untuk beribadah di gereja. Namun demikian, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi akan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah menyembah Tuhan, dan kita berdoa, sama-sama kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berikan tema fokus kepada Tuhan, memberikan kemenangan. Saya ulangi sekali lagi, fokus kepada Tuhan, memberikan kemenangan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di mana sang ibu memberikan makan kepada anaknya dengan ikan bandeng. Pastinya seluruh jemaat tahu dan pernah makan ikan bandeng. Ya, semua saya kira pernah makan. Begitu lezatnya ikan bandeng itu. Sang ibu selalu memisahkan duri-duri akan ikan tersebut dari dagingnya sebelum diberikan kepada anaknya. Atau dalam bahasa Jawanya dipinceti, dipisahkan antara daging dan durinya. Suatu saat sang ibu ini memberi makan dengan ikan bandeng lagi kepada anaknya, tetapi tanpa memisahkan daging dan durinya. Sang anak mencoba makan sendiri dengan berusaha memisahkan daging dan duri daripada bandeng itu. Tetapi setelah sekian lama anak ini berusaha memisahkan ikan tersebut dari daging dan durinya. Ternyata anak ini mengalami kesulitan dan akhirnya menyerah dan bilang sama ibunya, "Bu,
Aku enggak bisa makan ikan bandeng karena durinya banyak. Sang ibu kemudian menjawab dengan lemah lembut, kenapa tidak bisa, anakku? Ikan bandeng itu lebih banyak durinya atau dagingnya? Kemudian si anak menjawab, ya banyak dagingnya sih. Nah, kalau banyak dagingnya jangan lihat banyaknya duri, tapi lihatlah banyaknya daging bandeng yang lezat itu. Oh gitu ya Bu ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang kita pun sama dengan anak kecil dalam cerita tersebut. Ketika kita diperhadapkan pada tantangan dan masalah, kita hanya fokus kepada besarnya masalah, sehingga kita pesimis dan menyerah menghadapi hidup. Kita lupa bahwa di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Belajar dari salah satu Mazmur Mas atau sering disebut dengan Miktam milik Daud ini. Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Daud punya tips jitu saat menghadapi masalah dan tantangan, dan selalu fokus memandang Tuhan yang maha besar. Fokus berarti mengambil semua sumber informasi, ide, lalu disalurkan kepada satu tujuan. Itu sebabnya fokus akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat 2 sampai dengan 9, Yosua mengajak bangsa Israel untuk fokus kepada Tuhan Yahweh. Dan di dalam fokus mengajak bangsa Israel untuk fokus kepada Tuhan Yahweh, mengandung 4 pelajaran penting di sana, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Dalam menghadapi masalah dan tantangan, bangsa Israel diajak fokus sama Tuhan. Yosua mengajak bangsa Israel fokus kepada Tuhan, dengan agar mereka kuat dan teguh hatinya, dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen yang kurang teguh imannya, sehingga dan juga kurang sungguh-sungguh, sehingga tidak diberkati Tuhan. Yang kedua adalah bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Bangsa Israel diajak melakukan hukum Taurat pada waktu itu dengan hati-hati segala tindakannya, segala apa yang dikerjakan harus berdasarkan firman Tuhan. Selama ini mungkin banyak orang yang menyepelekan firman Tuhan. Wah, Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah mengasihi saya tidak lagi melakukan hukum Taurat, saya tidak lagi taat pada firman Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan kita senantiasa melakukan hukum Taurat adalah wujud daripada kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita senantiasa taat kepada firman Tuhan dan menjaga hidup kita senantiasa kudus. Yang ketiga dari pelajaran Yosua kepada bangsa Israel ini adalah perkataan dan renungkan firman Tuhan siang malam, dan agar perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara, bangsa Israel disuruh oleh Yosua untuk apa? Selalu merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan ini siang dan malam, saudara, agar perjalanan berhasil dan beruntung. Mengapa kadang-kadang orang percaya kita semua perjalanan kita tersiok-siok, kurang berhasil? Mungkin usaha kita kurang berhasil, mungkin pekerjaan kita kurang berhasil, mungkin bisnis kita kurang berhasil, bahkan mungkin pelayanan kita tidak berhasil, tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Satu hal, yaitu
kita harus selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Menjadi kunci kita fokus sama Tuhan itu. Fokus sama Tuhan juga artinya kita yang keempat adalah jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Banyak orang yang takut akan bayangan, baru menghadapi masalah sedikit mereka tawar hati. Mereka meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mereka kecut, mereka kalau ada masalah kemudian lari dari Tuhan. Ketakutan, khawatir, was-was dan sebagainya. Yesus mengajarkan kita kepada fokus kepada Tuhan, termasuk Tuhan itu selalu menyertai kita. Sehingga jangan tawar hati. Seperti kamera, kalau lensanya sudah pada posisi fokus, maka gambar yang dihasilkan menjadi jelas. Gambar yang di sekelilingnya tidak kelihatan. Demikian juga kalau kita fokus kepada Tuhan, maka seberat apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi tidak akan terasa berat, karena ada tangan Tuhan yang penuh kuasa, menyertai, memberi kekuatan dan kemenangan untuk melewati semuanya itu. Kita adalah umat pemenang, saudara, karena oleh darah Kristus kita telah dimenangkan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Jerat iblis telah dipatahkan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dosa kita telah diampuni karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib membasuh dosa-dosa kita. Maut telah dikalahkan, yaitu kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan kita hanya melalui penebusan Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara, yang telah menjamin keselamatan kita. Keselamatan di dalam Yesus bukan keselamatan yang hanya dijanjikan mudah-mudahan, tetapi satu kepastian. Roma pasal 5 ayat ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dalam firman ini jelas bahwa kita telah dibenarkan. Karena penembusan Yesus itu telah membenarkan kita. Dosa kita telah diampuni. Kita pasti akan diselamatkan. Bukan mudah-mudahan, pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sehingga keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan sesuatu yang jauh, tapi yang dekat. Bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tapi satu kepastian. Karena Yesus bukan dari dunia, tapi berasal dari surga. Karena Yesus mati dan bangkit kembali dan naik ke surga disaksikan banyak orang. Karena Yesus berkuasa atas surga dan akan datang lagi dari surga ke dunia pada akhir zaman untuk mengangkat setiap orang percaya ke surga dan menghakimi setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Saudara, begitu luar biasa Tuhan kita. Teruslah fokus kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita semua harus meyakini akan kekuasaan Tuhan ini. Dia sanggup menolongmu. Bersama Yesus kita disanggupkan untuk melewati semua tantangan dan diberikan kemenangan. Sebagai ayat penutup dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Fokus kepada Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami.
Biar kami semakin fokus kepada Engkau ya Tuhan. Selama ini mungkin kami kurang fokus, kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga hidup kami sering mengalami kekhawatiran, sering mengalami kepahitan. Saat ini ya Tuhan, firman-Mu biarlah mengubah setiap hati. Roh Kudus-Mu Tuhan, menyempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu Bapa, biar aku lewati semua tantangan kehidupan ini. Ada tangan yang luar biasa, tangan Yesus Kristus yang menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Pernah ku ragu
Mari bersama-sama kita mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Silakan setiap jemaat boleh mengumpulkan persembahan di keluarganya masing-masing, dimasukkan ke dalam amplop dan nanti diserahkan kepada majelis gereja. Karena walaupun kita ibadah di rumah, namun demikian biarlah persembahan itu juga boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam kita bersama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Pasamuan Kristen Jawi 184, Syukur akan ditulus. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa di surga, dalam persekutuan Roh Kudus, tercurah kepadamu saat ini, sampai Maranatha. Amin.